Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wino Kadi dengan NIM 5211122005. Di sini saya akan membahas salah satu jenis alat ukur yang dimana dalam tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas KKNI pada mata kuliah alat dan pengukur teknik. Alat dan pengukur teknik ya. Oke. Di sini saya akan membahas salah satu jenis alat ukur yaitu jangka sorong. Oke guys, ini dia bentuk jangka sorong. Oke. Jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu, seperti tabung. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun bisa mengukur diameter bentuk pada benda, namun jangka sorong hanya diperuntukkan ya guys ya. Ini jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Jadi kita hanya mengukur dalam bentuk benda-benda kecil. Seperti contohnya ini ya. Ini ya guys ya. Ini tidak sponsor ini ya, tidak sponsor seperti mengukur kotak obat. Oke. Adapun juga di sini jangka sorong itu kalau setahu saya ada dua penelitian, yaitu pada 0,02 dan 0,05. Di sini saya memakai penelitian 0,05. Di sini saya akan memakai penelitian guys. Di sini saya memakai penelitian 0,5. Oke, di sini saya akan menjelaskan tadi itu ada sedikit pengertian jangka sorong. Lalu saya di sini akan menjelaskan fungsi jangka sorong ini, baru ada jenis-jenis jangka sorong, dan saya akan menjelaskan bagian pada jangka sorong ini tersebut. Lalu dan terakhir kita akan masuk ke praktiknya ya. Oke, baik, kita masuk yang kedua, itu yang dimana kita akan membahas suatu fungsi jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara yang diapit. Oke, kalau misalnya saya contohkan seperti gini, kita mengikir, kita tanpa es segini ya, ini untuk mengukur sisi luar contohnya guys. Oke, baik, kita lanjut ke fungsi kedua. Itu fungsi yang kedua itu berfungsi untuk mengukur sisi dalam bentuk benda yang biasanya berupa lubang seperti pada pipa dengan cara mengulurnya. Oke, kalau mengukur sisi dalam, kalau saya seperti ini kan ada dia seperti jarum, nah itu dimasukkan. Oke, dia dimasukkan sampai ini batasnya segini. Oke, berhenti, kita kunci. Seperti ini dah untuk mengukur kedalaman suatu benda. Oke, baik, kita lanjut fungsi yang ketiga, itu berfungsi mengukur kedalaman celah atau lubang. Oh, oke. Berarti itu salah ya. Berarti tadi itu yang kedua kita mengukur sisi dalam. Berarti dia ini diarti diameter ya. Memakai rahang dalam. Berarti untuk fungsi ketiga itu berfungsi mengukur kedalaman celah atau lubang dan suatu bentuk benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian alat ukur. Berarti ini tadi ya guys, sorry salah tadi. Oke, ini dia. Oke, untuk mengukur kedalaman ya, untuk mengukur kedalaman suatu benda. Oke, baik, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Oke, suatu benda sama, tapi dia gini aja, ini suatu ketebalan benda. Baik, kita lanjut, yaitu berfungsi mengukur diameter dalam benda menggunakan rahang tetap dan rahang geser atas. Seperti contoh yang nomor 2 ya, menggunakan rahang dalam. Oke, baik, kita lanjut, yaitu fungsi selanjutnya berfungsi mengukur ke dalam suatu benda menggunakan tangkai ukur bagian bawah, misalnya ke dalam lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang relatif kecil seperti yang kita contohkan tadi di contoh yang ketiga. Yang terakhir kita ini masuk ke contoh ketujuh ya, terakhir ya, yaitu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nanti kita akan bahas selanjutnya di bagian-bagian.
Oke, lanjut kita akan membahas jenis-jenis jangka sorong. Kalau setahu saya jenis-jenis yang saya tahu itu hanya dua. Lalu saya cari-cari, ternyata dia itu ada 4 ya guys. Yang pertama jangka sorong analog atau manual ini. Lalu ada jangka sorong digital, jangka sorong arloji atau jam, dan jangka sorong ketinggian. Di sini saya akan memakai jangka sorong yang manual saja, karena saya mempunyai cuman yang manual. Ya, lanjut kita masuk ke bagian-bagian pada jangka sorong. Oke, seperti yang kalian lihat ya. Seperti yang kalian lihat jangka sorong. Saya akan memberitahu bagian-bagian yang utama. Jadi saya letak dulu ya. Oke, yang pertama yaitu untuk yang ini, yang atas ini ya. Yang atas ini ada rahang runcing, ini namanya rahang luar. Yang ini yang di bawah namanya rahang dalam. Apa ya guys ya? Rahang dalam, ini rahang luar. Yang ini ekor atau deprop, mengukur suatu kedalaman. Nah, sini kan biasanya di jangka sorong kan ada skrup pengunci. Dan letaknya di lubang sini guys. Nah, di sini ada lubang, di sini biasanya ada untuk skrup pengunci. Lalu di sini yang ini ya guys ya. Kalau yang ada angka ini itu dinamakan dengan skala nonius. Kalau yang ini, yang angka di batang ini, oke, dia itu disebut dengan skala utama. Oke, dengan skala utama. Oke, baik. Lanjut kita akan memperinci salah dari bagian-bagian tersebut dan fungsi-fungsinya. Oke, baik, yang pertama itu adalah rahang dalam. Rahang dalam ya. Rahang dalam itu terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah suatu benda. Yang kedua itu rahang luar, yaitu yang berfungsi untuk mengukur bagian luar, misalnya diameter, lebar, panjang, atau benda-benda lain. Baik, kita masuk ini ke tangkai kedalaman, yang dimana bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu lubang kedalaman lubang suatu benda tertentu. Lanjut kita masuk itu ke skala utama. Bisa dilihat ya kawan-kawan, skala utama yang tadi ini, yang di batang ini ada angka ini, skala utama, yaitu berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama yang biasanya dinyatakan dengan satuan cm atau inci. Biasanya panjang skala utama itu ada 15 sampai 17 cm. Oke. cm atau inci ya guys ya. Lalu kita lanjut ke skala nonius. Nih, di bawah skala nonius. Skala nonius ini berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam suatu inci atau milimeter. Lalu kita masuk ke buat pengunci ya. Mohon maaf ini buat penguncinya sudah copot ya. Buat pengunci. Buat pengunci pada jangka sorong ini berfungsi untuk menahan agar rahang tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur tadi tidak lari-lari guys. Misalnya tidak lari-lari itu maksudnya dia tidak terlepas, jadi hitungannya itu dia tetap tidak lari. Kita masuk ke buat pengunci tadi sudah ya. Oke, baik, kita sekarang masuk ke bagaimana cara menggunakan jangka sorong tersebut. Pertama, siapkan terlebih dahulu objek atau benda yang akan diukur. Oke, objek lah misalnya. Yang kedua itu setelah itu buka rahang geser pada jangka sorong ke bagian sebelah kiri sampai benar-benar rapat agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat. Oke, saya contohkan lah ya. Ini contohnya, ini yang dalam, saya contohkan. Nah, ini kalian lihat ke sini. Ini untuk mengukur diameter dalam. Ya. Lanjut kita yang ke NOx. Pastikan belagi bahwa kedua rahang tertutup dan skala menunjukkan pada angka 0. Hal ini perlu pasti dalam itu tadi kita harus tutupkan lagi ke angka 0. Ke angka 0 maksud saya. Sorry. Angka 0. Oke, lanjut kita masuk ke kendurkan pada bagian baut pengunci. Baut pengunci di atas sini kan.
dan tarik rang geser sebelah kanan sampai benda yang diukur bisa sesuai tempatkan di antara dua rang tersebut. Setelah itu letakkan benda antara kedua rang dan pastikan kembali bahwa posisi sesuai dan tepat. Lalu next ke bagian 6, tarik bagian rang geser sebelah kiri sampai mengapit benda tersebut. Lalu kemudian putar buat pengunci sampai kuat. Jangan terlalu kuat guys, dan hitungannya dol. Seperti inilah di antara dol dan hilang ini. Lanjut kita nomor 7 next. Setelah itu perhatikan garis yang terempit ya. Garis yang bawah ini. Dari atas ke atas dan bawah. Lalu temukan angka menyambung lurus dengan garis dari sekamis tersebut. Nah, setelah itu hitunglah hasil pengukuran yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua angkanya. Maka diameter pada benda tersebut akan dapat dihitung. Dengan cara menghitungnya, oke, baik kita contohkan saja ya. Oke, sebentar saya ambil lagi bendanya. Baik, kita contohkan. Ini seperti tadi untuk mengukur suatu diameter luar dalam botol obat lah. Diameter luar kita ukur ya guys ya. Yang mana gini aja, ukur lepas. Oke, kalau misalnya tidak penguncinya pelan-pelan saja. Oke, lalu kita baca. Oke, di sini dia 4. Maaf saya buka sebentar. Ini 4. Sebentar ya guys ya, saya sedang menghitung. Oke, setelah saya cari tadi, mohon maaf karena tidak nampak dengan penelitiannya. Oke, di sini saya mendapatkan hasil yaitu sebesar 4,1 mm untuk mengukur diameter luarnya. Baik, kita akan memberitahu atau mengasih tahu cara mengukur suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Baik, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan mengukur suatu benda, yaitu saya mengambil contoh ini adalah botol obat ya. Di sini saya akan menghitung diameter luar, diameter dalam, dan kedalamannya. Baik, mari kita ukur. Pertama kita akan mengukur diameter luar. Oke, dengan cara kita ukur ya guys ya. Kita ukur. Oke, sampai gini. Lalu kita lihat dan kita baca. Oke. Ini saya pakai ke skala 0,05. Oke, baik. Di sini di sini kita dapat lihat. Oke, di sini dapat kita lihat ya, guys. Di sini skala utamanya itu 4 lewat 1, 2, 3. Dia sebelum garis keempat, berarti dia 43. Dan skala nonis kita cari yang garis lurus. Oke, kalau yang garis lurus nih, saya sepertinya sudah mendapatkan. Nampak tidak? Ya. Di angka 0,95. Oke, berarti skala utamanya yaitu 43 dan skala nonisnya adalah 95. Berarti total dari diameter luar dalam suatu botolnya adalah 43,95 mm. Baik, tadi kita sudah mengukur diameter luar. Baik, sekarang kita akan mengukur diameter dalamnya menggunakan jangka sorong. Itu menggunakan rahang dalam. Baik, mari kita contohkan. Oke. Nah, ini. Baik, mari kita hitung. Dan di sini skala utamanya itu ada di 3 ya guys ya. 3, hitung yang kecil ada
Dia sebelum sampai ke 7 berarti dia 6. 36. Sedangkan skala noniusnya itu ada terdapat, kita cari yang garis lurus. Yang garis lurus ya kawan-kawan. Oke. Oke, di sini saya telah mendapatkan. Oke, nampak tidak? Di sini skala noniusnya. Oke, di sini dia skala noniusnya di 4. Pas di 4. Berarti kita jumlahkan dari skala utamanya itu ada 36. Skala noniusnya yaitu 4. Berarti 36,4 mm. 40. Jadi sekarang kelipatan 5. Berarti dia totalnya 36,4 mm. Lanjut, kita akan mengukur kedalamannya. Next ke video. Di sini kita akan mengukur kedalaman dalam suatu lubang diameter obat tersebut. Kita menggunakan dip atau mengukur lubang. Oke, dengan cara kita memasukkannya. Kita masukkan. Karena susah ya teman-teman ya. Oke, sampai rata begini ya teman-teman. Sampai dalamnya menyentuh bawah. Untuk mengukur satu kedalaman. Oke, dapat dilihat. Lalu mari kita ukur. Oke, baik. Di sini kita melihat skala utamanya itu sebelum di garis kelima. Sebelum di garis kelima berarti di angka 8. 4 ya. Berarti dia sebelum angka 5 berarti dia ke angka 4. Dengan skala noniusnya itu berada di angka 95 lagi teman-teman. Apa ya, garis lurus. Di 95 lagi guys. Oke, di angka 9. Di angka 95. Berarti total dari kedalaman dalam suatu lubang tersebut, skala utamanya itu ada di sebelum angka 1 berarti 8. Berarti 80,95 mm. Oke, baik. Segitu saja cara menggunakan jangka sorong yang saya tahu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam pembuatan video ini kurang enak di hati Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pas atau salah. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.